Aku hancurkan resepsi pernikahan suami dan istri barunya dengan memutar video syur mereka di depan tamu undangan dan keluarga, agar mereka tahu hubungan haram dan perselingkuhan mereka. Ketika pengkhianatan dan rasa sakit tak lagi bisa ditahan, aku memutuskan untuk membalas dendam. Suamiku berselingkuh dengan wanita yang kini menjadi istrinya. Mereka berusaha menutupi kebusukan hubungan terlarang mereka, tetapi aku tidak akan diam. Di depan keluarga, teman, dan semua tamu undangan di resepsi pernikahan mereka, aku memutar video syur hubungan haram mereka. Semua mata tertuju pada layar, terkejut dan marah. Kini, mereka tak bisa lari dari dosa-dosa mereka. Inilah balas dendam yang sempurna. Mereka dipermalukan di hadapan dunia. Saksikan lebih banyak kisah penuh dendam dan pengkhianatan di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari aku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Zilaria. Namaku adalah Zilaria, seorang perempuan yang dulunya percaya pada cinta sejati. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh dihancurkan oleh apapun. Ketika aku menikah dengan Arman, aku merasa hidupku lengkap. Dia adalah lelaki yang kupikir akan selalu menjaga dan mencintaiku selamanya. Kami berbagi banyak momen indah, kebahagiaan kecil sehari-hari, dan impian tentang masa depan bersama. Setidaknya, begitulah yang aku yakini. Aku bekerja sebagai seorang desainer grafis, profesi yang kucintai sejak muda. Karirku berjalan cukup baik, dan hidupku terbilang nyaman, hingga aku mulai merasa ada yang berubah dalam diri suamiku. Awalnya, hanya perasaan kecil, firasat yang menggelitik. Namun, perlahan, kejanggalan-kejanggalan itu mulai tampak jelas. Arman mulai lebih sering keluar rumah, pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Senyumnya padaku semakin jarang, dan sentuhan hangatnya perlahan menghilang. Di saat itu, aku masih membohongi diriku sendiri, berpikir bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Rasa curiga yang selama ini ku coba abaikan akhirnya terjawab ketika aku menemukan sesuatu yang menghancurkan duniaku. Suamiku telah berselingkuh. Dia mengkhianatiku dengan wanita yang selama ini ku kenal sebagai salah satu teman baik kami. Hancur, marah, dan kecewa bukan kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang kurasakan saat itu. Tapi aku bukan wanita yang hanya akan menangis dalam kesendirian. Tidak, aku lebih kuat dari itu. Ketika kepercayaan dan kehormatan dirusak, aku tahu aku harus bertindak. Aku harus membalasnya, dengan cara yang membuat mereka merasakan kehancuran yang sama seperti yang aku alami. Mereka harus merasakan malu, lebih dari sekadar rasa bersalah. Dan itulah yang membawaku pada rencana besar ini. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Arman, duniaku runtuh. Hatiku terasa seperti disayat, dan setiap kenangan indah bersamanya tiba-tiba berubah menjadi luka yang dalam. Malam itu, aku tak bisa berhenti menangis. Tanganku gemetar saat memegang ponsel, melihat foto-foto dan pesan mesra antara Arman dan perempuan yang kini ku benci sepenuh hati, Karina, wanita yang dulu sering datang ke rumah sebagai teman baik kami. Ternyata, selama ini mereka menjalani hubungan terlarang di belakangku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, di tengah kegelapan, hanya ditemani oleh pendaran cahaya ponsel yang menguak kebusukan mereka. Setiap kali membaca pesan cinta mereka, tubuhku terasa semakin lemas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh, begitu buta selama ini. Arman dan Karina sudah bermain api di belakangku selama berbulan-bulan,
mungkin bahkan lebih lama dari itu. Dalam keadaan terguncang, aku mencoba bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa ini terjadi? Arman, lelaki yang dulu kupikir mencintaiku, yang bersumpah di hadapan Tuhan dan keluargaku untuk selalu setia, telah mengkhianatiku dengan cara yang begitu keji. Dan Karina, wanita yang kupikir adalah teman sejati, telah merebut segalanya dariku. Mereka telah menghancurkan hidupku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar seperti badai, mencari jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul di kepalaku. Mengapa mereka melakukan ini padaku? Apa yang salah denganku? Tapi semakin aku merenung, semakin aku sadar, ini bukan kesalahanku. Ini kesalahan mereka. Dua orang yang begitu egois dan rakus, yang tak peduli pada perasaan orang lain. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tahu, jika aku hanya diam dan menunggu, mereka akan melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka akan menikah, berpura-pura suci di depan keluarga dan teman-teman, sementara mereka memulai hubungan mereka dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan padaku. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan langkah-langkahku. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang hubungan mereka. Di mana mereka bertemu, bagaimana mereka berkomunikasi tanpa aku ketahui. Dengan sedikit usaha, aku berhasil mengakses lebih banyak pesan, foto, dan bahkan video yang mereka rekam bersama. Video itu adalah kunci dari semuanya. Sebuah rekaman yang akan membongkar seluruh kebusukan mereka di depan semua orang yang mereka kenal. Sebuah video syur yang jelas menunjukkan betapa hina hubungan mereka. Setiap hari setelah itu, aku bermain peran. Di depan Arman, aku tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap tersenyum, menyembunyikan kesakitanku di balik topeng istri yang setia. Sementara itu, di belakang layar, aku terus mengumpulkan bukti-bukti, merencanakan waktu yang tepat untuk menghancurkan hidup mereka, seperti mereka telah menghancurkan hidupku. Dan akhirnya, hari itu tiba. Arman mengumumkan bahwa dia akan menikahi Karina. Pernikahan mereka akan digelar besar-besaran, dengan tamu undangan yang mencakup keluarga besar, sahabat, dan bahkan rekan kerja. Disitulah aku akan melancarkan aksiku. Di depan semua orang, aku akan membuka aib mereka. Aku akan membuat mereka malu seumur hidup. Resepsi pernikahan itu akan menjadi panggung balas dendamku. Dengan rencana yang sudah tersusun rapi, aku menyiapkan semuanya. Aku sudah menyewa seorang hacker untuk membantuku mengakses sistem audiovisual di tempat resepsi. Di tengah kemeriahan pesta, di saat semua orang mengucapkan selamat kepada pasangan itu, aku akan memutar video syur mereka. Tamu undangan, keluarga, sahabat, semua akan menyaksikan betapa bejatnya Arman dan Karina. Mereka akan tahu, hubungan ini dimulai dengan pengkhianatan, dan aku, Zilaria, akan memastikan mereka tidak akan pernah hidup bahagia di atas penderitaanku. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Hari di mana aku akan menghancurkan Arman dan Karina di depan semua orang yang mereka cintai. Mereka pikir pernikahan ini akan menjadi awal yang bahagia, tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran mereka. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam yang elegan. Tidak ada gaun cerah, tidak ada senyum. Aku datang sebagai tanda akhir dari semua kepalsuan ini. Saat tiba di venue resepsi, suasananya begitu meriah. Lampu-lampu indah tergantung di langit-langit, musik romantis mengalun lembut, dan tamu-tamu berdandan rapi, memberikan selamat kepada pasangan pengantin yang baru saja mengucap janji suci. Aku melangkah dengan tenang, mencatat setiap detail di dalam benakku. Arman, dengan jas putihnya,
tampak gagah berdiri di samping Karina yang mengenakan gaun pengantin berkilauan. Mereka tersenyum lebar, seolah dunia ini milik mereka. Aku berdiri di sudut ruangan memperhatikan mereka dari kejauhan, menyembunyikan amarah yang membara di balik tatapan datarku. Setiap tamu yang datang memberi mereka selamat, memuji betapa serasi dan bahagianya mereka. Aku hampir merasa mual mendengar setiap pujian kosong itu. Tidak ada yang tahu kebenaran di balik senyum palsu mereka. Tapi semua itu akan segera berubah. Saat momen puncak tiba, ketika semua mata tertuju pada pasangan pengantin yang sedang bersiap untuk memberikan pidato cinta mereka, aku tahu ini saatnya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi yang telah terhubung dengan sistem audiovisual ruangan. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan akan menjadi saksi dari pengkhianatan mereka. Seketika, layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan video romantis pernikahan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kata romantis. Tamu-tamu undangan tertegun, kebingungan ketika video tersebut berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam. Awalnya hanya bisikan-bisikan di ruangan, tapi kemudian seluruh ruangan hening ketika video itu mulai memutar adegan yang paling mereka tidak duga, video syur Arman dan Karina. Video itu menampilkan mereka berdua dalam posisi yang sangat intim, tanpa rasa malu atau ragu, persis seperti yang mereka lakukan di belakangku selama ini. Teriakan kecil mulai terdengar dari tamu-tamu di barisan depan. Beberapa orang mencoba menutupi mata mereka, sementara yang lain menatap layar dengan kaget, tak percaya apa yang mereka lihat. Dalam hitungan detik, ruangan yang tadinya dipenuhi dengan tawa berubah menjadi kekacauan. Keluarga Karina tampak terkejut. Sebagian dari mereka menutupi wajah mereka karena malu. Orang tua Arman berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Karina tampak pucat seketika. Matanya membesar, penuh ketakutan dan rasa malu. Dia mencoba berjalan ke arah layar, seolah ingin menghentikan video itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Arman, yang tadinya tampak penuh percaya diri, sekarang hanya bisa berdiri kaku, wajahnya memucat. Dia tahu, dalam sekejap, hidup mereka yang sempurna telah hancur. Aku berdiri di sudut, menikmati setiap detik dari kehancuran ini. Semua orang kini tahu kebenaran. Semua orang tahu hubungan mereka bukanlah kisah cinta indah, tetapi sebuah pengkhianatan yang dibalut kebohongan. Mereka telah mencuri kebahagiaanku, dan sekarang aku telah merebut kembali kehormatanku. Arman mencoba melangkah ke depan, ingin menghentikan video itu, tetapi aku sudah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang bisa menghentikan video itu sampai semuanya selesai. Semua tamu undangan harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka harus melihat kebusukan di balik pernikahan ini. Beberapa tamu mulai pergi, merasa malu atau jijik dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Karina jatuh berlutut di atas panggung, menangis terisak-isak. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Resepsi yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup mereka telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka lupakan. Arman menoleh ke arahku, matanya penuh dengan kemarahan dan rasa bersalah. Dia tahu akulah yang melakukannya. Tanpa berkata apa-apa, aku hanya menatapnya dengan senyum tipis. Ini adalah pembalasanku, dan aku tidak merasa sedikit pun bersalah. Setelah video selesai, aku berbalik, meninggalkan ruangan itu. Di belakangku, aku bisa mendengar suara tangisan dan teriakan dari tamu-tamu yang masih terpana dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada penjelasan. Mereka semua tahu apa yang telah terjadi. Hari itu, aku bukan hanya menghancurkan resepsi pernikahan Arman dan Karina. Aku menghancurkan kehidupan mereka, seperti mereka telah menghancurkan hidupku. Aku, Zilaria,
telah memenangkan pertempuran ini. Setelah aksi pembalasan yang kulancarkan di resepsi pernikahan mereka, dunia Arman dan Karina benar-benar runtuh. Apa yang dulu mereka pikir akan menjadi awal bahagia kini berubah menjadi mimpi buruk yang akan mereka kenang seumur hidup. Hari demi hari, mereka tak bisa lagi melangkah keluar rumah tanpa merasa malu, tanpa mendengar bisikan dan tatapan penuh hinaan dari orang-orang di sekitar mereka. Di media sosial, video syur yang kuputar di resepsi itu menjadi viral. Tamu-tamu yang hadir, entah dengan niat apa, telah merekam seluruh kejadian itu dan menyebarkannya ke publik. Dalam hitungan jam, wajah Arman dan Karina terpampang di mana-mana, menjadi bahan cibiran, ejekan, dan bahkan kebencian dari netizen. Pernikahan yang mereka impikan kini menjadi bahan olok-olok masyarakat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menerima akibat dari perbuatan mereka. Arman, yang selama ini bekerja di sebuah perusahaan ternama, langsung dipanggil oleh bosnya. Nama baik perusahaan menjadi tercemar karena skandal ini, dan Arman dipaksa untuk mengundurkan diri. Dengan reputasinya yang hancur, tidak ada lagi tempat yang mau menerimanya untuk bekerja di posisi yang setara. Seluruh dunia bisnis seakan menutup pintunya untuknya. Sementara itu, Karina juga tidak luput dari dampak sosial yang menghancurkan hidupnya. Teman-temannya mulai menjauh, tidak mau terlibat dalam skandal yang begitu memalukan. Orang-orang yang dulu memujinya sebagai wanita cantik dan cerdas, kini berbalik menghina dan menghindarinya. Karina yang dulu selalu percaya diri kini hanya bisa mengurung diri di rumah, takut untuk bertemu siapapun. Malam demi malam, aku tersenyum puas mengetahui bahwa rencana balas dendamku berjalan sempurna. Tapi meskipun aku telah menghancurkan kehidupan mereka, aku tidak merasa lega. Ada perasaan kosong yang mulai muncul. Setelah semua yang kulakukan, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini cukup? Apakah kehancuran mereka sudah membayar rasa sakit yang kutanggung selama ini? Jawabannya tidak langsung muncul. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, tapi rasa sakit itu tetap ada, bersembunyi di balik kepuasan semu yang kurasakan. Meski mereka telah hancur, luka di hatiku tetap belum sembuh. Suatu hari, aku menerima telepon dari seseorang yang tak terduga, Ibu Arman, Bu Mirna. Dia memintaku untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Aku ragu pada awalnya, tapi akhirnya aku setuju. Aku tahu ini bukan tentang Arman, bukan tentang Karina. Ini tentang bagaimana aku harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun aku telah membalas dendam, ada bagian dari diriku yang belum bisa benar-benar melangkah maju. Saat bertemu dengan Bu Mirna, dia tidak menatapku dengan kemarahan atau kebencian. Dia hanya tampak lelah, seolah-olah dia juga merasa kalah dalam perang yang tidak pernah dia inginkan. Kami duduk di meja, saling berhadapan dalam keheningan selama beberapa saat sebelum dia akhirnya membuka suara. "Zilaria, aku tahu apa yang Arman lakukan salah," katanya dengan suara lembut. "Dan aku tahu kau memiliki alasan untuk melakukan apa yang kau lakukan. Tapi kau harus tahu, dalam menghancurkan mereka, kau juga menghancurkan dirimu sendiri." Kata-katanya menusukku dalam-dalam. Selama ini aku berpikir bahwa dengan menghancurkan Arman dan Karina, aku akan merasa puas, merasa menang. Tapi kenyataannya, aku tidak lebih bahagia dari sebelumnya. Aku masih terluka, dan rasa sakit itu terus menggerogoti diriku. "Aku tidak membelanya," lanjut Bu Mirna. "Aku tahu anakku melakukan hal yang keji padamu, dan kau pantas merasa marah. Tapi apa yang kau lakukan, itu tidak hanya menghancurkan Arman dan Karina, tapi juga dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah benar-benar bisa bahagia jika kau terus menyimpan dendam ini." Aku terdiam. Kata-kata Bu Mirna menggema di dalam kepalaku. Selama ini,
Aku terlalu fokus pada balas dendam, pada menghancurkan mereka, hingga aku lupa bahwa dendam itu sendiri adalah beban yang menghancurkan diriku dari dalam. Bu Mirna tersenyum kecil, meskipun matanya tampak sedih. Zilaria, aku hanya berharap kau bisa menemukan kedamaian. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi kau masih bisa melanjutkan hidupmu tanpa terus membawa beban ini. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Bu Mirna terus mengusik pikiranku. Selama ini, aku berpikir bahwa balas dendam adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka di hatiku. Tapi sekarang, aku mulai meragukan itu. Apakah aku benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupku dengan terus terjebak dalam lingkaran dendam ini? Malam itu, aku duduk di kamar, memandang ke cermin. Bayanganku tampak kosong, lelah setelah semua yang terjadi. Aku tahu satu hal, jika aku tidak melepaskan dendam ini, aku tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia. Balas dendam telah menghancurkan Arman dan Karina. Tapi aku tidak ingin itu menghancurkan diriku juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus melangkah maju, melepaskan semua kebencian ini, dan mulai mencari kedamaian dalam hidupku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi jauh dari kota ini. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, untuk menyembuhkan luka di hatiku, dan untuk menemukan kembali siapa diriku tanpa bayangan dendam yang menghantui. Ini bukan tentang memaafkan Arman atau Karina. Aku tidak perlu memaafkan mereka. Tapi ini tentang diriku, tentang menemukan cara untuk menjalani hidup tanpa membawa beban masa lalu yang begitu berat. Hari itu, aku memulai perjalanan baruku. Sebuah perjalanan untuk menemukan kedamaian yang selama ini hilang dalam diriku. Setelah memutuskan untuk meninggalkan kota, aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa pakaian, buku, dan hal-hal penting lainnya. Semua yang ada di apartemenku terasa penuh dengan kenangan yang tidak ingin kubawa bersamaku. Aku tidak butuh mengingat masa lalu. Aku hanya ingin menemukan kebebasan. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kota kecil di pinggir pantai. Di sana, tidak ada yang mengenalku, tidak ada yang tahu kisah hidupku, dan yang terpenting, tidak ada yang peduli tentang skandal yang menimpa Arman dan Karina. Aku ingin memulai dari awal, seperti sebuah halaman kosong yang bisa kutulisi dengan cerita baru. Hari pertama di kota kecil itu terasa tenang. Angin laut yang sejuk, ombak yang berirama, dan suara burung camar membuatku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku menyewa sebuah rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari pantai. Dari jendela kamar tidur, aku bisa melihat hamparan pasir putih dan biru laut yang menenangkan. Tempat ini adalah apa yang kubutuhkan. Hari-hariku mulai berubah. Pagi-pagi, aku berjalan di tepi pantai, merasakan butiran pasir di bawah kakiku dan udara segar yang mengisi paru-paruku. Setiap langkah yang kutapaki terasa seperti sebuah pembebasan, seolah-olah setiap jejak yang kutinggalkan di pasir adalah bagian dari masa lalu yang kini mulai menjauh. Aku memutuskan untuk bekerja di sebuah kafe kecil di kota itu. Kafe itu sederhana, dengan meja-meja kayu dan aroma kopi yang menguar setiap pagi. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Ibu Rahayu, menerimaku dengan ramah tanpa banyak bertanya. Di kafe itu, aku merasa nyaman, seolah-olah hidupku mulai kembali normal, tanpa bayang-bayang dendam yang terus menghantuiku. Semakin hari, aku semakin merasa bahwa keputusan meninggalkan kota adalah keputusan yang tepat. Beban di pundakku perlahan mulai hilang. Namun, meski begitu, aku sadar bahwa rasa sakit dan luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Kadang-kadang, bayangan masa lalu itu kembali menghantuiku. Momen-momen saat aku dihancurkan oleh pengkhianatan Arman dan Karina,
saat aku memutar video syur mereka di depan tamu undangan. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan bayangan itu mengambil alih diriku lagi. Aku sudah belajar untuk melepaskannya. Suatu pagi, saat aku sedang menata meja di kafe, seorang pria masuk. Dia tampak seperti wisatawan, dengan rambut coklat acak-acakan dan kacamata hitam menggantung di lehernya. Dia menyapaku dengan senyum hangat, berbeda dengan tatapan orang-orang di kota besar yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia memesan kopi dan duduk di sudut kafe, mengeluarkan laptopnya. Setiap hari, pria itu datang ke kafe. Namanya Rian, seorang penulis lepas yang sering bepergian untuk mencari inspirasi. Kami mulai berbincang, awalnya tentang hal-hal sepele seperti cuaca atau tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Namun, lama-kelamaan, obrolan kami semakin dalam. Kami berbicara tentang kehidupan, kesedihan, dan harapan. "Apa yang membawamu ke kota ini?" tanya Rian suatu sore ketika kafe sudah sepi. Aku terdiam sejenak. Tidak ada seorang pun di kota ini yang tahu kisahku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin berbagi. Aku ingin membuka diriku, tidak lagi sembunyi di balik dinding kebohongan dan kepahitan. "Aku melarikan diri dari masa lalu," jawabku pelan, menatap ke arah cangkir kopiku yang hampir habis. "Ada terlalu banyak hal buruk yang terjadi, dan aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri." Rian mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya lembut, seolah-olah dia mengerti apa yang kurasakan. "Aku pikir kita semua memiliki masa lalu yang ingin kita lupakan," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi terkadang, yang kita butuhkan bukan melupakan, tapi menerima bahwa masa lalu itu bagian dari siapa kita sekarang." Kata-katanya menancap dalam di hatiku. Selama ini, aku selalu mencoba untuk melupakan, untuk menyingkirkan semua kenangan buruk itu dari hidupku. Tapi mungkin, menerima kenyataan dan membiarkannya menjadi bagian dari diriku adalah langkah selanjutnya yang harus kulakukan. Hari-hari bersama Rian mulai membawa perubahan dalam hidupku. Dia adalah seseorang yang selalu membawa kedamaian dalam setiap percakapan. Perlahan, aku mulai merasakan bahwa mungkin aku tidak perlu terus berlari dari masa lalu. Aku bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi, dan yang lebih penting, aku bisa mulai memikirkan masa depan. Satu malam, saat kami berjalan di tepi pantai, Rian tiba-tiba berhenti dan menatapku dalam-dalam. "Zilaria, kau tahu? Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka," katanya pelan. "Aku tahu kau telah melalui banyak hal, tapi mungkin sekarang adalah waktumu untuk memulai kembali. Hidupmu belum berakhir." Kata-katanya membuatku tersentuh. Selama ini, aku merasa bahwa hidupku sudah selesai ketika Arman mengkhianatiku. Tapi mungkin, ada babak baru yang menungguku, babak yang kutulis sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat ombak menggulung lembut di tepi pantai, aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Mungkin benar, ini adalah waktuku untuk memulai dari awal. Mungkin inilah awal dari kebebasan yang sebenarnya. Bab ini dalam hidupku adalah tentang menerima, menyembuhkan, dan melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku bisa melakukannya. Aku tersenyum ke arah Rian. "Kau benar. Ini adalah waktuku untuk memulai lagi." Hari-hari berikutnya di kota kecil itu membawa banyak perubahan dalam diriku. Dengan adanya Rian di sisiku, aku mulai menemukan arti baru dari hidup yang selama ini terasa kosong. Meski begitu, aku tahu bahwa ada luka dalam diriku yang masih belum sepenuhnya sembuh. Luka itu tersembunyi di balik senyum dan tawa yang mulai kualami lagi. Suatu hari, saat kafe sedang sepi, Rian duduk di hadapanku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda hari itu,
seolah-olah dia ingin mengajakku berbicara tentang sesuatu yang penting. Zilaria, dia memulai, suaranya tenang tapi serius. Aku tahu bahwa kau sedang berusaha memulai hidup baru. Dan aku sangat bangga dengan bagaimana kau mampu mengatasi semua yang telah terjadi padamu. Tapi, apakah kau benar-benar sudah siap untuk melupakan semuanya? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku memandangi cangkir kopi di tanganku, berpikir keras. Melupakan? Apakah aku benar-benar bisa melupakan apa yang telah terjadi? Pengkhianatan Arman dan Karina adalah sesuatu yang telah mengubah hidupku, mencabik-cabik hatiku, dan menghancurkan segala kepercayaanku pada orang lain. Apakah mungkin untuk benar-benar melupakan? Aku tidak tahu, jawabku pelan. Mungkin aku belum siap untuk melupakan. Tapi aku sedang belajar untuk menerima kenyataan. Rian tersenyum lembut. Kau tidak harus terburu-buru, Zilaria. Luka seperti ini butuh waktu untuk sembuh. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, kau juga harus tahu bahwa kebahagiaanmu adalah prioritas. Kau berhak untuk merasa bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengejar. Kata-katanya membuatku berpikir. Sejak kejadian memalukan di pernikahan Arman dan Karina, aku terus merasa seolah-olah hidupku berhenti di momen itu. Meskipun aku telah pindah ke kota baru, mencoba memulai lagi, aku tahu di dalam diriku bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Malamnya, aku duduk di teras rumah kecilku yang menghadap ke laut. Angin malam berhembus lembut, membawa suara ombak yang menghantam pantai. Aku memikirkan semua yang terjadi. Arman, Karina, skandal di pernikahan mereka. Dendam yang kubalas dengan memutar video syur di hadapan tamu undangan. Semuanya masih terasa segar di benakku, meski sudah beberapa bulan berlalu. Aku menggenggam ponselku, teringat pada pesan-pesan lama antara aku dan Arman. Aku tahu bahwa menyimpan pesan-pesan itu hanya akan memperpanjang penderitaanku, tetapi entah mengapa aku belum siap untuk menghapusnya. Mungkin karena bagian dari diriku masih terperangkap dalam kenangan itu, kenangan akan cinta yang dulu kuanggap abadi, tapi ternyata rapuh. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar ponselku. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dengan hati-hati, aku membukanya. Zilaria, ini aku, Arman. Aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengar dariku lagi, tapi aku perlu berbicara denganmu. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku butuh bertemu denganmu. Hatiku berdetak kencang. Arman? Setelah semua yang terjadi, dia masih punya keberanian untuk menghubungiku? Rasanya campur aduk, antara marah, kecewa, tapi juga penasaran. Apa yang dia inginkan sekarang? Bukankah cukup dengan segala kehancuran yang dia sebabkan? Aku tidak langsung membalas pesan itu. Aku duduk diam, mencoba menenangkan pikiranku yang kalut. Mengapa dia ingin bertemu? Apakah dia menyesal? Apakah dia ingin meminta maaf? Keesokan harinya, aku menunjukkan pesan itu kepada Rian. Wajahnya menunjukkan keprihatinan. Kau akan menemuinya? Tanyanya dengan nada lembut. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Bagian dari diriku ingin tahu apa yang ingin dia katakan, tapi di sisi lain, aku tidak yakin apakah aku bisa menghadapi dia lagi. Rian mengangguk pelan. Itu keputusanmu, Zilaria. Tidak ada yang bisa memaksa. Tapi apapun keputusanmu, ingatlah bahwa kau sudah jauh berkembang sejak kejadian itu. Jangan biarkan Arman menarikmu kembali ke masa lalu. Kata-kata Rian menggema dalam benakku. Aku tahu dia benar. Aku tidak ingin kembali terperangkap dalam lingkaran kesedihan dan kepahitan. Tapi pada saat yang sama,
Aku merasa bahwa bertemu dengan Arman mungkin bisa memberiku jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih menghantuiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk membalas pesan Arman. Kita bisa bertemu. Tapi ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku tidak ingin kau menggangguku lagi setelah ini. Beberapa jam kemudian, dia membalas. Terima kasih, Zilaria. Aku akan menemuimu di tempat yang kau pilih. Aku memilih sebuah kafe di pinggir kota, tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Tempat itu terasa netral, tanpa kenangan yang terkait dengan masa lalu kami. Aku tidak ingin menghadapi Arman di tempat yang akan membangkitkan ingatan-ingatan lama. Hari itu tiba. Aku duduk di sudut kafe, menunggu kedatangan Arman. Perasaanku campur aduk. Sebagian diriku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan, tapi sebagian lagi ingin segera menyelesaikan pertemuan ini dan melanjutkan hidupku tanpa gangguan lagi. Pintu kafe terbuka, dan Arman masuk. Dia tampak berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Di hari pernikahannya yang berakhir kacau, wajahnya tampak lelah. Matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dia duduk di depanku, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hanya keheningan yang terasa berat di antara kami. Zilaria. Akhirnya Arman membuka suara. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku tidak berkata apa-apa. Kata-kata penyesalan darinya terasa hampa di telingaku. Aku sudah terlalu sering mendengar permintaan maaf. Terlalu sering berharap bahwa semuanya bisa diperbaiki, hanya untuk dihancurkan lagi. Aku tidak mengharapkan kau untuk memaafkanku. Lanjutnya, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah kehilangan segalanya. Karina meninggalkanku. Keluargaku tidak ingin tahu tentangku lagi. Aku sendirian, dan aku menyadari bahwa akulah yang salah. Aku menghancurkan diriku sendiri. Aku menatapnya. Melihat betapa hancurnya Arman sekarang memberiku kepuasan yang aneh. Bagian dari diriku merasa puas melihat dia menderita seperti ini, tetapi di sisi lain, aku merasa tidak ada lagi yang bisa kudapatkan dari pertemuan ini. Arman, kataku akhirnya, aku sudah selesai denganmu, dengan Karina, dengan masa lalu kita. Kau memilih jalurmu sendiri, dan sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi padamu. Ini adalah akhir dari semuanya. Arman terdiam, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku mengerti, katanya pelan. Aku mengerti. Aku berdiri, meninggalkan Arman di meja itu. Di luar kafe, angin sepal-sepal membawa aroma laut yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa lega. Ini adalah langkah terakhirku untuk benar-benar melepaskan diri dari masa lalu. Tidak ada lagi Arman, tidak ada lagi Karina. Aku bebas. Dan kali ini, kebebasan itu terasa nyata. Setelah pertemuan terakhir dengan Arman, aku merasa lega. Seolah-olah beban bertahun-tahun yang menindih dadaku mulai terangkat. Masa lalu yang begitu kelam kini benar-benar terasa seperti bab yang sudah tertutup. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi rasa sakit yang terus berulang dalam pikiranku. Hari-hariku mulai dipenuhi dengan cahaya baru. Bersama Rian, aku menemukan kembali semangat hidup yang sempat hilang. Dia bukan hanya teman, tapi seseorang yang membuatku merasa berharga. Seseorang yang mengerti setiap luka yang tersembunyi di balik senyumku dan menghargai setiap langkah yang kulakukan menuju pemulihan. Suatu hari, saat aku sedang duduk di kafe yang biasa kukunjungi, Rian datang dengan senyum lebar di wajahnya.
Ada sesuatu yang membuatnya lebih cerah dari biasanya. Ada kabar baik, katanya, tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Aku mendapatkan kesempatan untuk membuka cabang baru di kota sebelah. Ini proyek besar, dan aku ingin kau ikut denganku. Aku terdiam sejenak, tidak yakin apa yang harus kujawab. Kota sebelah itu adalah kota di mana segalanya dimulai, kota di mana aku pertama kali bertemu Arman, dan juga di mana semua luka lamaku berasal. Namun, di sisi lain, ini adalah kesempatan baru, kesempatan untuk benar-benar memulai lagi. Rian sepertinya menyadari keraguanku. Dia menggenggam tanganku, menatap mataku dengan lembut. Zilaria, aku tahu tempat itu punya kenangan yang berat buatmu. Tapi kita tidak perlu tinggal di masa lalu. Kau bisa menciptakan kenangan baru di sana, kenangan yang lebih indah. Kata-katanya terasa menenangkan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup masa lalu, bukan dengan melarikan diri darinya, tapi dengan menghadapinya secara langsung. Aku tidak bisa terus bersembunyi, tidak bisa terus membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Aku akan ikut denganmu, kataku akhirnya. Rian tersenyum lega. Terima kasih, Zilaria. Bersama-sama, kita akan memulai lembaran baru. Beberapa minggu kemudian, kami tiba di kota baru, atau lebih tepatnya, kota yang pernah menjadi tempat aku memulai hidup. Semuanya terasa begitu berbeda sekarang. Gedung-gedung yang dulu terlihat begitu akrab kini terasa asing. Namun, kali ini, aku datang dengan tujuan yang berbeda, hati yang berbeda. Rian memulai proyeknya dengan semangat yang luar biasa. Sebagai pemilik kafe yang sukses, dia sudah tahu bagaimana menarik pelanggan dan menciptakan tempat yang nyaman. Dan aku menjadi bagian dari timnya. Aku membantu di dapur, membuat hidangan penutup, serta mengelola beberapa hal yang berhubungan dengan interior kafe. Hari-hari yang sibuk membuatku tidak punya banyak waktu untuk merenungkan masa lalu. Setiap jam yang kuhabiskan di kafe adalah langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah. Tak ada lagi bayang-bayang Arman, tak ada lagi kesedihan yang menghantui. Hanya ada aku, Rian, dan kehidupan yang sedang kami bangun bersama. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu sore, ketika kafe sedang ramai dengan pelanggan, aku melihat seseorang yang tak pernah kusangka akan muncul lagi dalam hidupku, Karina. Dia masuk ke kafe dengan tampilan yang jauh berbeda dari yang kuingat. Rambutnya berantakan, matanya lelah, dan wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Tak ada lagi pesona yang pernah membuat Arman tergila-gila padanya. Karina yang kulihat sekarang hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dia berjalan ke arahku dengan langkah berat, dan aku merasakan hatiku berdebar. Namun kali ini, bukan karena rasa takut atau kebencian, hanya rasa kasihan. Zilaria. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku ingin bicara. Aku tidak langsung menjawab. Di depanku, Karina yang dulu menghancurkan hidupku sekarang tampak begitu rapuh. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Dia hanyalah seseorang yang juga terluka, sama sepertiku. Kita bisa bicara di luar, kataku akhirnya, mencoba menjaga profesionalisme di depan pelanggan kafe. Di luar, angin sore bertiup lembut, membuat suasana terasa lebih tenang. Karina berdiri di depanku, wajahnya tertunduk. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu, tapi aku hanya ingin kau tahu. Arman meninggalkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Arman meninggalkannya? Ironis.
Orang yang pernah begitu angkuh dengan pilihannya sekarang berada dalam situasi yang sama dengan yang dia ciptakan. Aku tidak mencari simpati, Zilaria, lanjut Karina. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Menyesal karena telah merusak hidupmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku saat itu. Kenapa aku begitu bodoh dan egois? Aku menatapnya dengan penuh pemikiran. Dahulu, aku mungkin akan merasa puas melihat Karina dalam kondisi seperti ini. Tetapi sekarang, setelah segala yang kulalui, aku tidak merasakan kebahagiaan dari penderitaannya. Yang kurasakan hanyalah kekosongan. Karina, kataku pelan. Aku sudah melewati banyak hal sejak hari itu. Aku tidak lagi memikirkan apa yang terjadi antara kau dan Arman. Itu sudah menjadi masa lalu. Karina menatapku. Matanya berkaca-kaca. Masa lalu itu menghancurkan hidupku. Dan sekarang aku hidup dalam penyesalan setiap hari. Aku hanya berharap kau bisa memaafkanku. Meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tapi aku tahu bahwa memaafkan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melepaskan diri dari masa lalu. Aku memaafkanmu, Karina, kataku akhirnya. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin membawa dendam itu lagi dalam hidupku. Tapi jangan harap aku akan melupakan apa yang kau lakukan. Karina mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Zilaria. Terima kasih. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi, meninggalkanku sendirian di depan kafe. Aku menatap langit senja yang mulai memerah, merasakan kelegaan yang sulit digambarkan. Bukan karena Karina meminta maaf, tetapi karena aku telah melepaskan semua beban dari masa lalu. Malam itu, aku duduk di teras rumah bersama Rian, merenungkan segala hal yang telah terjadi. Kini, hidupku bukan lagi tentang Arman atau Karina. Hidupku adalah tentang aku. Tentang kebahagiaan yang sedang kubangun, tentang masa depan yang cerah, dan tentang cinta yang kurasakan bersama Rian. Aku telah melalui banyak hal, dan aku tahu masih banyak hal yang akan datang. Tapi sekarang, aku siap. Siap untuk menghadapi apapun yang ada di depanku, dengan hati yang lebih kuat dan lebih berani. Aku adalah Zilaria, dan ini adalah hidupku. Hari-hari terus berjalan dengan tenang. Setelah pertemuan dengan Karina, aku merasa seperti telah menyelesaikan sebuah bab penting dalam hidupku. Kehadiran Karina yang meminta maaf membuatku sepenuhnya menyadari bahwa dendam, meskipun terasa sah, tidak akan membawaku kemana-mana. Melepaskan masa lalu telah membebaskan jiwaku. Rian terus mendampingiku dalam setiap langkah. Kafe yang kami bangun mulai menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Tidak hanya karena makanan dan minuman yang lezat, tapi juga suasana hangat dan ramah yang kami ciptakan di dalamnya. Banyak yang berkata bahwa kafe kami adalah tempat di mana mereka bisa merasa seperti di rumah sendiri. Itu adalah pujian terbesar yang bisa kami dapatkan. Namun, di balik kesibukan dan kesuksesan ini, aku tahu ada satu hal besar yang masih perlu kupikirkan, masa depanku dengan Rian. Hubungan kami berkembang dengan cepat, dan meskipun aku merasa nyaman bersamanya, ada bagian dalam diriku yang ragu untuk melangkah lebih jauh. Pengalaman pahit dengan Arman masih meninggalkan jejak dalam hatiku, membuatku takut untuk kembali memberikan seluruh hatiku pada seseorang. Suatu malam, setelah hari yang sibuk di kafe, Rian dan aku duduk di teras belakang rumah. Langit malam penuh bintang, dan angin lembut meniupkan aroma bunga dari taman. Rian menatapku dengan tatapan penuh cinta yang selalu membuat hatiku bergetar. "Zilaria," katanya pelan,
Suaranya serius namun lembut. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Aku menoleh ke arahnya, merasa sedikit gugup. Apa itu? Rian menggenggam tanganku erat-erat, membuatku merasakan kehangatan dari sentuhannya. Aku mencintaimu. Itu bukan rahasia lagi, kan? Aku ingin kita mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan ini. Aku ingin membangun masa depan bersamamu. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Kata-katanya, meskipun lembut, terasa begitu besar dan penting. Rian melanjutkan, aku tahu kau pernah terluka. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk terburu-buru. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku serius tentang kita. Aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada untukmu, seperti kau selalu ada untukku. Kata-katanya membuat mataku berkaca-kaca. Aku tahu Rian adalah pria yang baik, pria yang tulus dan penuh kasih. Tapi di sisi lain, hatiku masih membawa keraguan. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah sejauh ini lagi? Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Rian, aku mencintaimu. Kau tahu itu. Tapi aku butuh waktu. Luka dari masa laluku masih belum sepenuhnya sembuh. Dan aku takut terluka lagi. Rian tersenyum. Senyum hangat yang selalu membuatku tenang. Aku mengerti, Zilaria. Dan aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu selama yang kau butuhkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Malam itu, kami duduk bersama dalam keheningan, hanya suara angin yang berbisik di antara kami. Aku tahu bahwa dengan Rian, aku bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Tapi aku juga tahu bahwa kebahagiaan itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan ketakutan dari masa lalu. Beberapa bulan berlalu. Hidupku bersama Rian semakin stabil, dan hubungan kami berkembang dengan alami. Aku mulai merasa lebih nyaman dan percaya dengan perasaanku sendiri. Di sisi lain, kafe kami semakin sukses. Banyak pelanggan setia yang datang kembali, dan kami mulai dikenal di kalangan masyarakat lokal sebagai tempat yang hangat dan ramah. Suatu hari, ketika aku sedang menata kue di kafe, seorang pelanggan lama datang menghampiriku. Wajahnya tampak akrab, meskipun aku tidak langsung bisa mengenalinya. Halo, Zilaria, kan? Sapanya dengan senyum ramah. Aku mengangguk. Iya, betul. Maaf, aku sepertinya belum mengenalmu. Pelanggan itu tertawa kecil. Aku teman lama Arman. Kami dulu sering nongkrong bareng. Aku dengar tentang kejadian di resepsi pernikahan Arman dulu. Itu benar-benar hal yang mengejutkan. Aku tersentak. Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama Arman disebut. Kehidupanku sekarang terasa begitu jauh dari masa lalu. Dan mendengar nama itu membuatku kembali teringat akan semua hal yang pernah kulalui. Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Ya, itu sudah lama berlalu, jawabku singkat, berharap percakapan tentang Arman tidak berlanjut. Namun, pelanggan itu terus berbicara. Aku dengar pernikahannya dengan Karina berantakan. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka tidak pernah benar-benar bahagia sejak awal. Aku merasa dadaku sesak. Aku tidak ingin membicarakan Arman lagi. Bagiku, cerita itu sudah selesai. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk membahas masa lalu yang penuh luka. Maaf, aku harus kembali bekerja, kataku sopan, mencoba mengakhiri percakapan itu. Pelanggan itu mengangguk mengerti dan pergi meninggalkanku. Malam itu, setelah kafe tutup, aku duduk bersama Rian di ruang tamu.
Pikiran tentang Arman kembali memenuhi benakku. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar dari bayangan masa lalu ini. Rian, panggilku pelan. Aku ingin berbicara tentang sesuatu. Dia menatapku, penuh perhatian seperti biasa. Apa itu? Aku bertemu dengan teman lama Arman tadi di kafe. Dia membawa kembali ingatan tentang semua yang terjadi. Aku merasa bahwa meskipun aku sudah jauh melangkah, ada bagian dari diriku yang masih belum sepenuhnya selesai dengan masa lalu. Rian mengangguk, menungguku melanjutkan. Aku tahu aku mencintaimu, dan aku ingin melangkah maju bersamamu. Tapi mungkin aku perlu menutup bab ini dengan benar. Mungkin aku perlu berbicara dengan Arman sekali lagi, untuk benar-benar menyelesaikan semuanya. Rian tidak terlihat terkejut. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Jika itu yang kau butuhkan untuk merasa damai, aku akan mendukungmu, Zilaria." Malam itu, aku memutuskan. Aku akan menemui Arman untuk terakhir kalinya, bukan untuk memperpanjang cerita, tapi untuk menutupnya dengan benar. Ini adalah langkah terakhirku untuk benar-benar bebas dari masa lalu dan memulai hidupku yang baru bersama Rian. Hari itu tiba. Aku memutuskan untuk bertemu Arman, dan meskipun hati kecilku berdebar kencang, aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menutup semua luka yang pernah ada. Aku tak ingin berlarut-larut dalam masa lalu, namun kali ini, aku harus berdiri tegak dan menghadapi semua sisa-sisa rasa sakit yang masih menghantuiku. Aku memilih untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kenangan masa lalu kami. Tempat ini tidak memiliki makna emosional, tidak ada kenangan di antara kami yang pernah terjadi di sini, jadi aku bisa tetap tenang. Aku datang lebih awal, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri, lebih dari siapapun, bahwa aku sudah jauh melangkah dari masa lalu itu. Saat Arman tiba, aku melihat perubahan besar pada dirinya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak bahagia. Langkahnya terasa berat, dan ada kelelahan yang jelas terpancar dari setiap gerakannya. Dia melihatku dengan sorot mata penuh penyesalan, namun aku tidak merasa apa-apa lagi selain ketenangan. "Zilaria," ucapnya pelan ketika dia duduk di depanku. Aku tersenyum tipis. "Halo, Arman." Kami duduk dalam keheningan sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu tujuan pertemuan ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan baik. "Aku minta maaf." Arman akhirnya membuka percakapan. "Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Aku tahu kata-kata ini mungkin tidak ada artinya lagi untukmu, tapi aku harus mengatakannya. Aku menyesal menghancurkan segalanya." Aku menatapnya. "Aku sudah memaafkanmu, Arman, sejak lama. Tapi ini bukan tentang memaafkan atau menyalahkan lagi. Aku sudah melangkah jauh, dan aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang." Arman menghela napas panjang, seolah beban berat keluar dari dadanya. Aku senang mendengarnya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, tapi terima kasih telah memberikannya. Dia menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arman yang berbeda. Seseorang yang benar-benar menyesali perbuatannya, bukan hanya karena apa yang terjadi pada dirinya, tapi karena dia sadar telah menyakiti orang lain. "Apa yang terjadi dengan Karina?" tanyaku tiba-tiba, tanpa benar-benar berniat untuk membuka luka baru. Ini lebih untuk menutup cerita sepenuhnya, untuk memahami bagaimana semuanya berakhir. Arman mendesah lagi. "Pernikahan kami tidak berjalan dengan baik. Kami bercerai beberapa bulan setelah kejadian itu.
Sejak saat itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama lagi. Aku mengangguk pelan. Ada rasa lega di hatiku, bukan karena Arman mendapatkan karma atas perbuatannya, tapi lebih karena aku sudah melepaskan semuanya. Aku berharap kau bisa menemukan kedamaian, Arman, kataku akhirnya. Arman menatapku, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Zilaria. Kau benar-benar orang yang jauh lebih kuat dari yang pernah kukira. Aku tersenyum. Kali ini lebih tulus. Aku harus pergi sekarang. Ada seseorang yang menungguku, dan aku tidak ingin dia khawatir. Arman mengangguk, dan aku berdiri, bersiap untuk meninggalkan kafe itu. Ketika aku melangkah pergi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari dadaku. Pertemuan ini adalah bab terakhir dari kisahku dengan Arman, dan sekarang, akhirnya, aku bisa benar-benar menutupnya. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan damai. Rian sudah menungguku di ruang tamu, duduk di sofa dengan cangkir teh di tangannya. Begitu melihatku masuk, dia langsung berdiri dan menghampiriku. Raut wajahnya penuh perhatian. "Bagaimana pertemuannya?" tanyanya lembut. Aku tersenyum, merasa sangat lega. Semuanya baik-baik saja. Ini akhirnya selesai. Rian menarikku ke dalam pelukannya, memberikan rasa aman yang selalu kurindukan. Aku merasa seperti semua kepingan hidupku yang berserakan akhirnya bersatu kembali. Dengan Rian, aku bisa melihat masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kita bisa mulai segalanya dari awal, kataku sambil menatap wajah Rian. Aku tidak ingin ada lagi hal yang tertinggal di belakang. Aku siap melangkah maju bersamamu. Rian tersenyum, mencium keningku dengan lembut. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Zilaria, apapun yang terjadi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, dari rasa sakit, dan dari dendam yang dulu sempat membara. Kini aku tahu, hidupku bukan tentang membalas dendam atau menutup luka, tapi tentang membuka lembaran baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin kuat. Aku mulai memfokuskan diriku pada hal-hal yang membawa kebahagiaan. Kafe yang kami bangun dengan susah payah semakin maju, dan Rian selalu ada di sisiku, mendukung setiap langkahku. Kami berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami bersama, dengan cinta dan kepercayaan yang terus tumbuh. Di penghujung hari, aku sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit atau ketakutan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi masa lalu, melepaskannya, dan bergerak maju dengan keyakinan. Dan kini, dengan Rian di sisiku, aku siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Aku telah menutup bab lama, dan sekarang, lembaran baru hidupku terbuka lebar, siap untuk ditulisi dengan kisah yang lebih indah. Seminggu setelah pertemuanku dengan Arman, segalanya mulai terasa lebih ringan. Aku dan Rian semakin dekat, dan setiap hari bersamanya membuatku semakin yakin bahwa dia adalah sosok yang aku cari selama ini. Hubungan kami beranjak semakin serius. Kami sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari merencanakan masa depan hingga sekadar menikmati momen sederhana di kafe atau di rumah. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari lembut menembus jendela kamar, dan ketika aku melihat ke arah tempat tidur di sebelahku, sinar matahari lembut menembus jendela kamar, dan ketika aku melihat ke arah tempat tidur di sebelahku, Rian sudah tidak ada. Aku merapikan rambutku dan beranjak turun ke lantai bawah. Di ruang tamu, Rian sedang sibuk menyiapkan sarapan. Bau kopi segar dan roti panggang memenuhi udara, membuatku tersenyum. "Kau bangun lebih pagi," kataku sambil menghampirinya.
Rian menoleh dan tersenyum. Aku ingin memberimu kejutan pagi ini. Aku mengerutkan kening penasaran. Kejutan apa? Duduklah dulu, katanya, sambil menarik kursi di meja makan untukku. Dia meletakkan piring-piring di meja dengan senyum misterius. Ketika semuanya sudah siap, dia duduk di sebelahku, masih dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi, Rian? Tanyaku semakin penasaran. Rian jarang menunjukkan sikap seperti ini tanpa alasan yang jelas. Dia meraih tanganku dan menatapku dengan mata lembut. Zilaria, aku tahu banyak hal telah kita lewati. Kau sudah mengalami begitu banyak rasa sakit dan luka di masa lalu. Dan aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada untukmu. Aku ingin kita melangkah ke tahap berikutnya, membangun kehidupan bersama. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Bisikku, meski sebenarnya aku sudah bisa menebak kemana arah percakapan ini. Rian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin berlian berkilau, sederhana namun sangat indah. Mataku langsung berkaca-kaca. Zilaria, ucapnya lembut, maukah kau menikah denganku? Air mataku tak tertahankan lagi. Selama ini, aku berpikir bahwa aku sudah cukup bahagia hanya dengan menjalani hari-hari bersama Rian tanpa beban masa lalu. Namun, kini dia memberiku kesempatan untuk memulai kehidupan baru secara penuh, sebagai pasangan suami istri. Dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan terharu, aku mengangguk sambil tersenyum lebar. Iya, Rian, aku mau menikah denganmu. Rian tersenyum bahagia dan segera menyematkan cincin itu di jari manisku. Kami berdua berdiri, dan dia memelukku erat. Di dalam pelukannya, aku merasa seperti semua luka, semua rasa sakit yang pernah ada, telah hilang digantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Akhirnya, aku menemukan tempatku yang sebenarnya, di sisinya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kami berlangsung dengan sangat indah. Itu adalah pernikahan yang sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan teman-teman dekat. Tidak ada pesta mewah atau acara besar, tapi itu semua tak masalah bagiku. Yang terpenting adalah kehadiran Rian di sisiku, dan dukungan dari orang-orang yang mencintaiku. Ketika aku berjalan menuju altar, dengan gaun putih sederhana yang menawan, aku bisa merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Semua yang pernah terjadi di masa lalu seolah menjadi bayang-bayang yang tak lagi memiliki kekuatan atas diriku. Aku kini benar-benar telah melepaskan segalanya. Di akhir acara, saat aku dan Rian menari di bawah langit malam yang penuh bintang, aku merasakan kedamaian yang selama ini ku cari. Ini adalah babak baru hidupku, sebuah cerita yang dimulai dengan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang penuh. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi dendam. Kau bahagia? Bisik Rian di telingaku saat kami berdansa perlahan. Aku menatap matanya dan tersenyum. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Setelah pernikahan, kami memutuskan untuk melanjutkan kehidupan dengan membangun bisnis kafe kami lebih besar lagi. Kami membuka cabang baru di berbagai kota, dan kesuksesan terus menghampiri kami. Namun, di balik kesuksesan itu, yang paling penting adalah bagaimana kami saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Hubunganku dengan masa laluku kini benar-benar berakhir. Arman, Karina, semua itu tak lagi berarti. Aku telah memaafkan mereka, memaafkan diriku sendiri, dan yang terpenting, aku telah memilih untuk hidup tanpa membiarkan bayangan masa lalu menghantui langkahku lagi. Bersama Rian, aku kini menjalani kehidupan yang penuh cinta, bahagia, dan ketenangan. Kami merencanakan segala sesuatu dengan penuh semangat, mulai dari perjalanan bersama hingga proyek-proyek baru yang akan kami kembangkan.
Dan di tengah semua itu, aku tahu satu hal yang pasti. Aku telah menemukan rumahku, di hati dan pelukan Rian. Sebuah akhir yang sempurna untuk perjalanan panjang yang penuh liku, tetapi membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, semuanya tampak berjalan dengan baik. Bisnis kami berkembang pesat, dan hubungan kami semakin erat. Namun, kehidupan yang penuh kebahagiaan itu tiba-tiba terusik ketika masa lalu yang seharusnya telah kutinggalkan mulai menghampiri kembali. Suatu pagi, saat aku sedang mengelola laporan keuangan kafe, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu berasal dari nomor tak dikenal. Isinya singkat namun menghantui. Kau pikir bisa lari dari semuanya, Zilaria? Kebenaran akan terungkap. Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa ini? Aku menatap layar ponselku dengan kebingungan. Rian masuk ke dalam ruangan, membawa secangkir kopi. Ada apa? Tanyanya, menyadari perubahan ekspresiku. Aku menyembunyikan pesan itu dan tersenyum. Tidak ada, hanya spam, kataku sambil mencoba mengalihkan perhatian. Namun, sepanjang hari pikiranku dipenuhi oleh pesan itu. Selama beberapa hari ke depan, pesan-pesan serupa terus bermunculan. Semuanya mengingatkanku pada masa laluku bersama Arman dan Karina. Perasaan cemas dan takut kembali menyelimuti. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa semuanya hanyalah usaha dari seseorang yang iseng. Tapi semakin lama, perasaanku semakin tidak nyaman. Satu malam, ketika aku dan Rian sedang bersantai di ruang tamu, ponselku kembali berbunyi. Kali ini, pesan yang masuk mengandung ancaman yang lebih jelas. Kami tahu apa yang kau lakukan di resepsi pernikahan. Segera bertemu atau semuanya akan terbongkar. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Rian menatapku dengan khawatir ketika melihat wajahku berubah. Apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat sangat terganggu. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk memberitahunya. Ada seseorang yang terus mengirim pesan-pesan aneh. Mereka tahu tentang apa yang terjadi saat aku menghancurkan resepsi pernikahan Arman dan Karina. Rian tampak terkejut, tetapi dia meraih tanganku, mencoba menenangkanku. Apa kau tahu siapa yang mengirim pesan-pesan itu? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi rasanya seperti ada seseorang yang ingin menghancurkan kita. Rian diam sejenak, lalu berkata dengan tegas, kita akan menghadapi ini bersama. Apapun yang terjadi, aku di sisimu, Zilaria. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku tahu bahwa Rian adalah sosok yang selalu bisa kuandalkan, tetapi rasa takut itu tetap ada. Siapapun yang mengirim pesan ini tahu terlalu banyak tentang masa lalu kelamku. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan yang lebih mengejutkan lagi. Kali ini, pengirimnya menyertakan sebuah foto ketika aku menghancurkan resepsi pernikahan Arman dan Karina. Foto itu jelas-jelas menunjukkan diriku memutar video syur mereka di depan para tamu undangan. Hatiku mencelos. Jika foto ini bocor ke publik, reputasiku akan hancur. Bukan hanya itu, bisnis kami juga akan terancam. Aku merasa terpojok. Aku harus melakukan sesuatu. Aku memutuskan untuk mengikuti instruksi pengirim pesan itu. Aku diminta bertemu di sebuah kafe tua yang terletak jauh dari pusat kota. Rian sangat menentang keputusanku untuk bertemu dengan orang itu, tetapi aku meyakinkannya bahwa aku harus menyelesaikan masalah ini. Setibanya di kafe, suasana sepi. Hanya ada beberapa pelanggan di sudut ruangan. Aku duduk di meja yang telah ditentukan, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian,
Seseorang masuk ke dalam kafe. Sosok yang tak asing bagiku. Itu Karina. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia duduk di depanku dengan senyum tipis, penuh kemenangan. Kau tidak pernah berpikir bahwa aku akan kembali, bukan? Katanya dengan nada mengejek. Apa yang kau inginkan? Tanyaku, berusaha menahan emosiku. Aku ingin kau tahu bahwa aku belum selesai denganmu. Zilaria, kau mungkin telah menghancurkan pernikahanku, tetapi aku masih bisa menghancurkan hidupmu. Semua orang akan tahu apa yang telah kau lakukan jika kau tidak mengikuti keinginanku. Apa yang kau inginkan dariku? Aku mengulang pertanyaanku dengan nada lebih tegas. Karina menyeringai. Aku ingin kau menyerahkan bisnis kafe milikmu padaku. Jika tidak, foto dan video itu akan aku sebarkan. Semua orang akan tahu bahwa kau adalah orang yang penuh dendam dan kebencian. Aku terdiam. Ini adalah ancaman serius. Namun, dalam keheningan itu, aku merasakan kekuatan baru muncul. Aku tidak akan membiarkan Karina mengontrol hidupku lagi. Aku tidak akan menyerah pada ancamanmu, Karina, kataku tegas. Jika kau berpikir bahwa kau bisa menghancurkan hidupku seperti ini, kau salah besar. Karina tampak terkejut mendengar jawabanku. Kau pikir kau bisa melawan aku? Kau tidak punya kekuatan atas hidupku lagi, lanjutku. Aku telah melewati masa-masa sulit, dan aku tidak akan membiarkan seseorang sepertimu menghancurkan kebahagiaan yang sudah susah payah aku bangun. Karina terdiam, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Aku berdiri dari kursiku, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tidak takut padamu lagi. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan kafe itu. Aku tahu bahwa aku baru saja menantang Karina, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada Rian. Dia mendengarkan dengan tenang, dan pada akhirnya, dia memelukku erat. Kita akan menghadapi ini bersama, ucapnya lagi. Beberapa minggu kemudian, Karina benar-benar mencoba menyebarkan foto dan video itu. Namun, aku dan Rian sudah siap. Kami menyewa pengacara untuk menangani kasus ini, dan akhirnya, Karina dituntut karena penyebaran materi yang melanggar privasi. Meskipun ada beberapa gosip yang muncul, tetapi berkat dukungan dari keluarga, teman, dan pelanggan setia kafe kami, hidupku tetap berjalan dengan baik. Masa lalu memang akan selalu ada, tetapi aku telah belajar bahwa kekuatan terbesar ada dalam diriku sendiri. Aku, Zilaria, kini telah melepaskan segalanya. Masa lalu, rasa sakit, dan ketakutan. Aku memilih untuk hidup dalam kebahagiaan, bersama Rian, dan meninggalkan masa lalu di tempat yang seharusnya, di belakang. Tamat.